Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas terkait dengan puasa Ramadan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya kita belajar untuk mengenal lebih dekat bagaimana fikih-fikih terkait dengan Ramadan, dan mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terkait dengan bulan Ramadan, ya tentu banyak dari para ulama ya setiap tahun berulang kali menjelaskan terkait dengan fikih-fikih Ramadan. Tapi begitulah ilmu, dia harus diingat, kemudian harus diulang, karena bisa jadi banyak faedah yang bisa kita dapatkan dalam setiap kajian yang kita pelajari dalam setiap tahunnya. Referensi dalam kajian kitab kali ini adalah Fikih Al-Muyassar, ya. Dan alhamdulillah sudah banyak terjemahannya yang bisa kita dapatkan di negara kita, di Indonesia. Jadi Fikih Al-Muyassar ini sangat mudah bisa kita pelajari. Ada versi Arabnya, ada versi bahasa Indonesianya. Dan mudah-mudahan yang kita sampaikan ini kita bisa mengambil manfaat terkait dengan ilmu atau terkait dengan fikih puasa di bulan Ramadan. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah dalam bab kitab puasa atau kitab Siyam, yang dimana pertama kali yang kita bahas adalah terkait dengan pengantar tentang puasa. Sebelum kita belajar lebih lanjut, ya teman-teman, kita harus tahu apa definisi puasa, kemudian rukun-rukunnya, kemudian syaratnya seperti apa. Jadi puasa kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab dinamakan asyamu. Asyam yaitu puasa. Asyam ini diambil dari kata al-imsak, yang artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Kalau dalam istilah adalah menahan diri dari pembatal puasa, makan, minum, berhubungan badan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi puasa secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sementara menurut syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal lainnya yang disertai dengan niat. Sejak terbitnya matahari, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, kemudian rukun puasa. Kita akan belajar apa itu rukun puasa. Terkait dengan rukun puasa, rukun ini adalah artinya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haydhu al-abyadu minal hayd al-aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam hari. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita dihalalkan untuk mencampuri pasangan kita, istri-istri kita, kemudian di mana makan dan minum ketika sudah terbenamnya matahari. Adapun dalam durasi antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka Allah haramkan seseorang itu untuk melakukannya, karena ini adalah termasuk bagian pembatal-pembatal puasa.
Yang dimaksud dalam ayat ini benang putih dan benang merah adalah terkait dengan durasi, yaitu putihnya siang dan gelapnya malam. Artinya jangka waktu orang itu berpuasa, yaitu pembatasnya adalah mulainya terbitnya fajar, ya, kemudian sampai tenggelamnya matahari. Jadi di antara rukun yang pertama adalah menahan diri dari pembatal puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian rukun yang kedua adalah niat. Nah, niat ini wajib bagi kita tunaikan karena niat ini adalah bagian dari rukun amal, sehingga ketika seseorang tidak berniat dalam berpuasa Ramadan, maka tidak sah puasanya atau batal puasanya. Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini sering dipakai di beberapa kitab, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung dengan niat-niat. Sesungguhnya seorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi niat ini wajib kita lakukan, kita hadirkan dalam hati kita saat melakukan amal-amal soleh. Karena niat ini sebagai pembeda antara amal satu dengan amal yang lainnya. Misalkan kita sholat ya, sama-sama 2 rakaat. Yang membedakan apa? Niat kita. Misalkan kita datang, apakah ini mau sholat subuh 2 rakaat atau sholat qobliyah fajar? Sama-sama 2 rakaat. Ternyata yang membedakan adalah niat. Jadi niat ini sebagai pembeda amal. Sama seperti kita makan, sama-sama ada niatnya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang niatnya hanya sekedar untuk ya senang-senang. Ini berbeda. Sehingga niat ini bisa membedakan amal, juga membedakan pahala. Sama-sama orang tidur, antara satu yang dengan yang lainnya. Dan 2 orang ya, yang satu niat tidur karena Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa bekerja untuk esok hari ya. Kemudian dia berdoa dan seterusnya. Kemudian yang satu lagi niatnya hanya sekedar tidur saja. Maka 2 kegiatan ini yang sama-sama tidur itu berbeda, kadarnya berbeda. Adapun yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan bernilai pahala. Adapun yang niatnya hanya sekedar sudah selesai tidur saja, maka ini tidak dianggap pahala, ya mubah saja. Jadi amal ini niat itu sebagai pembeda antara amal satu dengan amal yang lain, juga sebagai pembeda antara pahala dengan yang tidak berpahala. Ya, jadi niat itu wajib kita hadirkan karena ini bagian dari rukun puasa. Baik, kemudian insya Allah sudah dipahami terkait dengan rukun. Ya, rukunnya ada 2. Ya. Pertama, menahan diri dari pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang kedua adalah menghadirkan niat. Menghadirkan niat. Jadi kalau insya Allah mudah dipahami. Karena ini fikih al-muyasar, ya, perbandingan mazhab, maka rukun ini menjadi bagian istilahnya ijtihad sebagian ulama. Mungkin dalam kajian mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mungkin berbeda ya terkait dengan rukun-rukun puasa. Baik, tapi pada intinya untuk mempermudah kita dalam belajar fikih puasa, maka kita permudah karena dalam kitab ini rukun puasa itu ada 2. Baik, selanjutnya terkait hukum puasa Ramadan dan dalil-dalilnya. Hukum puasa Ramadan hukumnya wajib bagi seorang muslim, ya, hukumnya wajib ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sebutan amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, ayat ini insya Allah banyak yang menghafal, populer di masyarakat.
dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Dan puasa ini termasuk bagian rukun Islam. Maka tentu saja puasa ini menjadi wajib bagi seorang muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan di bulan Ramadan. Yang dimaksud diturunkan di sini, Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya. Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian setelah itu Allah turunkan ya melalui malaikat Jibril dari langit dunia kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Jadi Ramadan di dalamnya Allah turunkan seluruh Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan Allah SWT melanjutkan, dan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Jadi Al-Quran itu ya Allah turunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan terkait dengan petunjuk itu. Jadi Allah memberikan garis-garis aturan, dan di dalamnya Allah juga memberikan penjelasan terkait dengan hukum-hukum tersebut. Ya. Kemudian wal furqan, dan Al-Quran itu menjadi pembeda antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran itu al-haq, agama Islam itu al-haq, maka sebagai pembeda dari agama yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan faman syahida minkum syahral falyasum. Karena itu barang siapa di antara kalian yang ada di bulan itu, di bulan Ramadan itu, ya, di negeri tempat kalian tinggal, maka hendaklah kalian berpuasa. Artinya di sini diwajibkan bagi orang yang melihat bulan, ya, ketika di bulan Ramadan, maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk berpuasa di negeri setempat. Dan ini juga berdasarkan ya terkait dengan hukum puasa Ramadan juga berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bunayal Islamu ala khamsin." Ini hadis terkait dengan rukun Islam, bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Dan ini sebagai dalil terkait dengan rukun Islam. Salah satunya adalah wasaumu Ramadana. Ya, salah satunya urutan yang nomor ke-4, yaitu diwajibkan seorang muslim yang mengaku dirinya seorang muslim adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga terkait hukum masalah puasa ini juga berdasarkan hadits riwayat Thalhah bin Ubaidullah radhiyallahu an, anna Arabiyan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'iral ra'si, bahwasanya ada seorang laki-laki Badui dalam keadaan rambut yang sangat kusut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, seraya orang Badui ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, akhbirni madza faradallahu alayya minasiyam." Ya Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku apa yang diwajibkan ya, puasa bagiku dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah puasa. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Syahrul Ramadan," yaitu puasa di bulan Ramadan. Maka orang Badui ini maka orang Badui ini bertanya, "Alayya ghairu?" Apakah ada kewajiban yang lain untukku ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab, "La illa an tatawwa'a syai'an." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak kecuali bila engkau menambah puasa sunnah secara
sukarela. Jadi puasa yang diwajibkan itu adalah puasa di bulan Ramadan. Ya. Dan ini menjadi ijma ya kaum muslimin ya, dan diketahui dan maklum bahwasanya puasa ini adalah bagian dari rukun Islam. Barang siapa yang dia mengingkari hatinya, mengingkari dengan lisannya terkait dengan kewajiban puasa, maka orang ini dianggap keluar dari agama Islam. Ya. Kemudian ya, setelah itu macam-macam puasa. Nah, puasa ini dalam setahun itu ada dibagi menjadi dua. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Ya, puasa sunnah bisa kita ketahui ada puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid ya, di pertengahan bulan, ada puasa-puasa misalkan Muharram, Asyura, misalkan puasa di Tarwiyah, kemudian ada banyak puasa Daud dan seterusnya. Ini adalah terkait dengan puasa sunnah. Kemudian ada juga puasa wajib. Ya, puasa wajib itu ya, yang kita sebutkan tadi adalah puasa Ramadan, kemudian nazar, kemudian puasa yang untuk kafarah ini wajib ditunaikan. Karena kita sedang membahas terkait dengan puasa Ramadan, maka kita fokuskan di puasa Ramadan. Baik, kemudian terkait dengan keutamaan puasa Ramadan dan hikmah-hikmahnya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Karena siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Nah, tentu Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Karena dasar iman dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Faman shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan karena dasar iman dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini sebagai dalil bahwasanya dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya Allah akan ampuni dosa-dosa hamba tersebut selama dia bersungguh-sungguh untuk mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dia bertobat, selama dia tidak melakukan kesyirikan, kemudian dosa-dosa besar ya, tidak terkait dengan hak manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya antara Ramadan 1 dengan Ramadan yang lainnya. Ini luar biasa. Maka kita harus semangat lagi untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau salah satu sahabat termasuk perawi hadis yang terbanyak. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, beliau termasuk Ahlus Suffah. Ya, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal, Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah ini datang atau hijrah ke Madinah menjadi Ahlus Suffah, dan dia belajar kepada Rasulullah SAW setiap hari. Ya, setiap hari untuk belajar hadis. Karena kesungguhan inilah Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau termasuk periwayat hadis yang paling banyak. Nah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, ya, salat 5 waktu, ya, wal jum'atu ilal jum'ah, kemudian antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya, Ramadhanu ila Ramadhanu, antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, ya, mukaffiratun, menjadi pelebur, ya, mukaffirah itu penghapus dosa, lima bainahunna, di antara satu dengan yang lain itu, idza tunibat al-kabair, ya, selama dosa-dosa besar itu dihindari. Jadi dalam hadis ini disebutkan sholat 5 waktu, antara sholat satu dengan sholat yang lainnya, ya, di antara jeda itu ya, kemudian sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya, kemudian Ramadan 1 tahun ini dengan Ramadan tahun berikutnya, itu akan menjadi penggugur dosa atau pelebur dosa.
selama ya idastunibat al-kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi puasa Ramadan itu banyak fadilahnya, maka kita wajib bersungguh-sungguh menjalankannya. Baik, kemudian ya, terkait dengan syarat wajib puasa Ramadan. Jadi ada rukun, ada syarat. Ya. Jadi setiap amal itu pasti ada rukun, pasti ada syarat. Di sholat juga ada rukunnya, ada syaratnya. Kemudian wudhu juga ada rukunnya, ada syaratnya. Nah, karena apa? Ya, kita harus bisa membedakan antara rukun dan syarat. Ya, karena amal itu meliputi banyak hal. Ya, ada orang yang dia menunaikan rukun tapi syaratnya nggak memenuhi, maka amal itu bisa batal. Ya. Misalkan dia muslim, ya, tapi dia tidak memenuhi rukun. Misalkan rukunnya harus niat. Dia muslim tapi nggak niat puasa, ya, udah gugur amalnya. Jadi dalam sebuah amal itu pasti terhimpun yang namanya syarat ataupun rukun, karena ini adalah untuk kesempurnaan amal itu sendiri. Baik, terkait dengan syarat wajib puasa Ramadan, ya, itu yang pertama adalah syarat wajibnya adalah muslim atau ya, sholat juga sama. Jadi salah satu dasar menjadi syarat amal itu diterima adalah dia seorang mukmin, dia seorang muslim. Karena muslim itu identitas yang dia membuka pintu amal-amal yang lain. Seberapapun banyak kita beramal atau seberapapun banyak orang itu beramal, kalau dia tidak memenuhi syarat maka amalnya pahalanya berterbangan. Ya, dia sedekah sekian ini, ya hanya bermanfaat di masa dunia, misalkan sedekah ini, tapi kalau dia bukan seorang muslim, di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tidak ada faedahnya. Hanya berfaedah untuk masalah dunia, misalkan seperti itu. Ada orang misalkan mau puasa, ternyata dia cuma coba-coba. Muslim mas? Enggak, cuma iseng-iseng aja, pengen merasakan. Apakah ini dianggap puasa? Enggak. Dia hanya cuma training, apa istilahnya, cuma coba-coba. Ya, yang dia dapat hanya manfaat yang mungkin untuk kesehatan, misalkan ada haus dan dahaga, lapar dan dahaga saja, tapi secara pahala dia tidak teranggap, bahkan tidak dianggap dalam puasa, dalam kategori puasanya orang muslim. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Ya, maka akhirnya tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Ya mungkin ada di kalangan mereka ada puasa, ada puasa apa seperti itu, tapi di bulan Ramadan ini hanya dikhususkan untuk kaum muslimin. Kemudian syarat yang kedua adalah balik. Maka wajib untuk kalau sudah balik, dia wajib untuk puasa. Ya, kalau dia jadi mukallaf, dibebani kewajiban, dibebani syariat. Kalau dia tidak berpuasa, kalau sudah masuk masa balik, maka berdosa. Bagaimana kalau belum balik? Ya tidak berdosa, sebagaimana Rasulullah SAW ya bersabda terkait dengan pena diangkat, rufi al-qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat atas 3 orang. Yang pertama, salah satunya adalah seorang anak yang belum balik, maka tidak dikenai beban syariat. Belum balik, misalkan nggak puasa, nggak berdosa. Nah, tapi sebagai orang tua kita masih punya kewajiban untuk mendidik mereka agar berpuasa dan seterusnya. Nanti kalau sudah balik biar nggak kaget. Termasuk dalam masalah sholat, misalkan ya belum balik, meskipun anak ini belum ada kewajiban, maka orang tua tetap diperintahkan untuk mendidik anak itu agar belajar sholat. Diperintahkan untuk sholat di umur 7 tahun, diperintahkan sholat, nanti sampai ada kebiasaan yang baik. Bahkan Rasulullah SAW ketika umur 10 tahun, 9 atau 10 tahun, ketika anak ini tidak mau sholat, kita perintahkan untuk memukul. Ya, artinya di sini bahwasanya sesuatu itu butuh proses, ya, tidak ujuk-ujuk. Jadi kita butuh pengajaran kepada seorang anak, ya,
bagaimana puasa. Kalau misalnya belum bisa ya puasa beduk dulu, atau puasa 3/4, misalkan ayo nak hari ini kita puasa dulu beduk misalkan. Nah, kalau ternyata kuat, besok lagi dimotivasi, oh ternyata udah kuat nak, ya kita puasa lagi coba sampai asar. Nah, itu proses pembiasaan sehingga anak ini bisa sampai full puasanya, sampai buka di waktu maghrib. Jadi semua itu butuh proses. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Syarat ketiga berakal, ya, artinya dia tidak gila. Jadi orang yang berakal itu, ada orang balik tapi nggak punya akal, maka tidak ada kewajiban untuk puasa. Dulu orang tidak hilang ingatan, maka tidak ada kewajiban berpuasa. Tapi kalau dia berakal, maka wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian syarat berikutnya dia harus sehat. Sehat secara mental, sehat secara jasmani misalkan. Di sini kalau dalam kitab ini sehat secara jasmani. Jadi orang yang sehat itu punya kewajiban puasa. Adapun orang yang sakit misalkan dia tidak sanggup untuk berpuasa, kalau puasa itu banyak mudaratnya, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa, tapi diwajibkan orang yang semacam ini dia membayar fidyah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya itu berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Artinya diwajibkan untuk qadha. Ya. Jadi misalkan ada orang sakit, tapi misalkan sakitnya bisa sembuh sehari, misalkan, dia boleh tidak berpuasa, tapi dia diwajibkan untuk qadha. Adapun ketika sakitnya menahun, yang tidak ada istilahnya untuk sembuh itu minim sekali, ya, bisa orang tua yang sakit-sakit, maka tidak ada kewajiban untuk qadha, tapi wajib membayar fidyah satu harinya satu mud. Misalnya 30 hari misalkan, tinggal satu mud kali 30. Kalau satu mud itu kurang lebih ya 700 gram. Ya, 700 gram bahan makanan pokok yang harus diberikan kepada fakir miskin. Kemudian syarat berikutnya adalah mukim atau iqamah. Jadi orang safar itu diperkenankan berbuka puasa di perjalanan. Orang yang dikatakan perjalanan itu kurang lebih wallahu alam, agak lupa, sekitar 80 atau 90 kilometer, ya, batas seorang itu dikatakan safar. Tapi yang jelas di sini orang yang mukim, yang dalam kondisi tidak safar, maka kewajiban untuk berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit dalam perjalanan, ya, maka boleh berbuka dan diwajibkan bagi orang tersebut untuk mengganti hari-hari yang ditinggalkan. Artinya orang yang mukim itu diwajibkan puasa, adapun orang yang safar ya, itu boleh berpuasa atau boleh berbuka. Misalnya kalau safarnya dia jauh dan kondisinya kurang memungkinkan untuk puasa, maka boleh berbuka. Kemudian yang berikutnya adalah syarat wajib puasa. Yang nomor 6 adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas bagi seorang wanita. Ya. Adapun kebalikannya adalah wanita yang haid atau nifas itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Dia hanya diwajibkan untuk mengqadha ketika meninggal.
berapa hari dia haid, maka dia kewajiban untuk mengqadha'nya dan harus membayar fidyah. Hadis dari Aisyah ya radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Dahulu kami biasa mengalami haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Muslim nomor 335. Dan ini adalah di antara syarat wajib puasa. Kemudian bab berikutnya adalah penetapan kapan masuk bulan Ramadan dan berakhirnya. Nah, ini sering terjadi polemik di masyarakat, apalagi di masyarakat Indonesia ya, pakai hisab atau pakai ru'yah. Baik, kita akan membahas terkait dengan fikih-fikih klasik ya. Kalau kita berbicara terkait dengan ikhtilaf, maka tidak ada habisnya. Dalam kitab ini disebutkan bahwasanya penetapan bulan Ramadan, ya, maksudnya bulan Ramadan, ya, itu dengan ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Ya, ini jumhur ulama. Ya. Jadi ru'yatul hilal itu dilakukan oleh seorang Muslim atas kesaksian seorang Muslim yang adil. Ya. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida", barang siapa yang dia melihat, ya. Maksudnya orang yang dia melihat bulan. Ya. "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum". Barang siapa yang dia melihat bulan di antara kalian, maka diwajibkan bagi kalian itu untuk berpuasa. Jadi orang yang melihat bulan wajib untuk berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Idza ra'aitumuhu, apabila kalian dengan melihat. Artinya apa? Dengan melihat mata telanjang terkait dengan hilal atau bulan sabit yang ada. Bahkan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati ramadhana fasamahu wa amaron nasa bisiyamihi." Aku mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang melihat hilal Ramadan. Maka ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan orang-orang itu ikut berpuasa. Ya, jadi Abdullah bin Umar ini ya, melihat hilal kemudian dikabarkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat yang lain, kaum muslimin pada waktu itu untuk berpuasa. Ini artinya adalah metode pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ya. Namun pasti ada terjadi khilaf di antara kaum muslimin, yang bisa jadi ada mendung atau hujan dan seterusnya, sehingga proses ru'yatul hilal ini banyak kalah. Atau mungkin orang yang hidup di perkotaan mau lihat bulan itu susah, ya. Mau lihat bulan aja susah ya. Ya bisa karena tertutup bangunan, tertutup pohon-pohon. Jadi susah banget untuk melihat ru'yatul hilal. Nah, ini yang jadi permasalahan. Maka masalah ini, kalau seseorang tidak bisa melihat ru'yatul hilal, maka Rasulullah SAW perintahkan untuk menggenapkan menjadi 30 hari, menyempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban.
Ya, 30 hari di bulan Sya'ban. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian atas dasar melihatnya, yaitu melihat hilal, melihat bulan sabit. Jadi kita diperintahkan untuk berpuasa itu ketika melihat, benar-benar melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Maka berbukalah atas dasar melihatnya. Artinya kita misalkan untuk berbuka atau Idul Fitri misalkan, kita juga harus melihatnya. Fa inna hubbiya. Lalu bila Rasulullah SAW memberikan, jika tidak bisa melihat, ya, fa in hubbiya, apabila itu nggak terlihat oleh kalian, ya, maka alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban salatina, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban 30 hari. Jadi salah satu solusi ketika kita tidak bisa melihat ru'yatul hilal, tidak bisa melihat bulan sabit, meskipun dengan teropong atau apapun, ya udah nggak bisa, ya udah berarti kita diperintahkan untuk mengenapkan Sya'ban itu 30 menjadi 30 hari. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan kalau 30 hari Sya'ban itu yaumus syak, tidak boleh untuk berpuasa. Ya, kalau di Mu'tamad Syafi'iyah, haram hukumnya orang itu berpuasa di bulan Sya'ban, di hari ke-30 itu haram hukumnya, meskipun ada keterangan makruh atau makruh tahrim, karena waktu yang meragukan ini entah puasa atau tidak, kita tidak bisa lihat ru'yah, tidak bisa lihat bulan sabit, maka ini Rasulullah SAW melarang seseorang itu di hari yang meragukan, karena tidak bisa lihat hilal di hari 30, maka dilarang untuk berpuasa, puasa sunnah tentunya, ya, puasa sunnah tentunya. Jadi dalam penetapan awal atau akhir Ramadan, salah satu pendapat jumhur ulama adalah dengan cara ru'yatul hilal. Kalau tidak bisa baru digenapkan 30. Adapun dengan hisab, ya, selain dengan hitungan hisab yang seterusnya, Allah alam, ya, mungkin ini karena metode modern sehingga orang itu bisa tahu ilmu falak perbintangan, kita tahu tanggal sekian, posisi matahari sekian. Ini terjadi khilaf di kalangan ulama di zaman saat ini, terutama di Indonesia, ya, seperti itu. Tapi ala kulli hal, semua punya dasar masing-masing seperti itu. Kita hanya belajar mengilmuinya, bagaimana dasar-dasar ketika dahulu para ulama menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal itu dengan cara ru'yatul hilal, kemudian mengenapkan ke 30 ketika tidak bisa melihat bulan sabit. Kemudian pertemuan yang terakhir, ya, kali ini kita akan membahas kapan waktu niat puasa. Ya, kalau kita sudah tahu terkait syarat rukunnya, niat itu sebenarnya kapan sih? Ya, niat itu sebenarnya kapan? Rasulullah SAW, ya, bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya niat itu, amal-amal itu tergantung pada niat-niatnya, dan sesungguhnya seorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Ini hadis masih sifatnya mujmal, masih general. Jadi sebenarnya hadis ini berkaitan tentang hijrah. Ketika para sahabat hijrah, dan ketika ada sahabat, salah satu penduduk Mekah itu hijrah hanya demi bisa menikahi seorang wanita. Ya, dia niat hijrah hanya agar bisa menikah pujaan hatinya, hijrah ke Madinah. Jadi asbabun nuzul dari hadis ini sebenarnya terkait dengan masalah itu. Namun para ulama menyebutkan ini sebagai usul terkait dengan segala amal itu memang tergantung niatnya. Dulu hijrah itu niatnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Tapi ini ada orang yang niatnya bukan karena Allah SWT, tapi karena wanita.
Dengan niat itu menentukan amal seseorang. Sehingga hadis ini ditempatkan atau dijadikan pondasi secara umum setiap amal itu harus ada niat. Nah, nah terkait dengan masalah niat di puasa di bulan Ramadan, ya, ada hadis secara khusus yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, malam yubayyitis siyama, malam yubayyitis siyama qabla al-fajr, fala siyama, malam yubayyitis siyama qabla al-fajr, fala siyamalah. Ya, barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak dianggap puasa baginya. Jadi puasa ini harus dihadirkan pada seseorang yang dia berpuasa itu sebelum fajar, itu sudah dihadirkan. Ya. Dan rukun niat itu adalah dengan memaksudkan hati. Rukun niat itu istilahnya menetapkan hati bahwasanya besok saya mau puasa. Meskipun tanpa dengan talaful niat, mungkin ada sebagian ulama, sebagian mazhab, talaful niat ini ada hukumnya sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, ini terkait dengan masalah talaful niat ya. Adapun masalah niat itu sendiri, masalah memaksudkan hati itu adalah wajib. Adapun talaful niat ini berbeda ya, ikhtilaf di kalangan ulama. Kalau di Indonesia ada nawaitu atau niat ingsun poso dan seterusnya, ini khilaf ya. Ya meskipun ada yang menganjurkan, karena bisa jadi orang awam itu ada rasa khawatir atau was-was sehingga dengan talafut niat itu menjadi yakin dianjurkannya semacam ini. Namun rukun niat adalah memaksudkan hati bahwasanya memang saya itu niat untuk besok puasa. Dengan cara apa? Dengan amal jawarih, amal yang nyata. Misalnya orang sahur ya, wah saya mau sahur. Jadi orang sahur itu tentu dia niatnya sudah orang sahur ya. Itu adalah rangkaian puasa. Aku sahur. Ya. Berarti orang sahur ini sudah bagian dari niat. Tanpa kita harus talafut niat, makan sahur kan memang untuk puasa. Maka ini sudah dalam rangkaian niat, maka ini termasuk sah hukumnya. Nah, berbeda kalau makannya misalkan jam 12 atau jam 11, makan biasa terus 12 sampai fajar tanpa ada niat, maka ini tidak sah puasanya. Kalau dalam Syafi'iyah, orang yang semacam ini tetap ya puasanya batal, tapi tetap imsak. Dia tetap diwajibkan untuk menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan dan semuanya, tapi dia wajib qadha. Jadi orang yang dia tidak punya niat, ya, bablas misalkan setelah sholat subuh nggak ada niat seperti itu, maka orang ini tetap kewajiban untuk imsak, bukan puasa, tapi imsak, menahan diri dari makan, minum, semua pembatal puasa wajib dia imsak dan dia wajib qadha. Jadi orang yang nggak punya niat, maka ini bahaya sekali kalau seseorang itu dia nggak serius dalam masalah niat. Niat ini wajib, ya. Jadi hati-hati, ya, menghadirkan niat. Kalau bisa malam hari misalkan sebelum tidur niat, ya Allah saya niat besok puasa dan mudahkanlah untuk sahur agar puasa lancar. Itu sudah bagian dari niat. Nah, kalau misalkan pakai talafut niat, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat makruh. Allah Ta'ala masalah ini masalah khilaf. Adapun niat itu memang wajib seperti itu. Nah, ini kalau niat di sholat puasa yang wajib, maka harus ada niat sebelum fajar untuk puasa wajib. Adapun kalau untuk puasa sunnah, maka diperbolehkan niat itu setelah fajar. Nah, ini harus kita bedakan ya, puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib itu sebelum fajar, kalau puasa sunnah boleh dia lewat dari fajar. Sebagaimana Rasulullah SAW ya pernah kejadian ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sebagaimana yang dikisahkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi pernah datang untuk mengunjungi Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengatakan ya, hal indakum min syai',
ada sesuatu enggak ini di situ? Ada sesuatu yang bisa dikunyah, maksudnya seperti itu. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, lah, nggak ada apa-apa ya Rasulullah SAW, nggak ada untuk yang dikunyah atau apa. Intinya sudah nggak ada apa-apa untuk dimakan. Maka Rasulullah SAW, fa inni idzan shaimah. Ya, kalau begitu aku puasa saja. Ini kejadian di hari-hari puasa di luar Ramadan, sehingga nggak ada makanan, nggak ada untuk mengganjal, terus udah puasa aja lah hari ini misalkan. Ya, maka ini akan dihitung puasa dapat pahala. Jadi niat itu bisa hadir setelah fajar, maka diperbolehkan untuk puasa sunnah. Yang berbeda dengan yang rukun, maka harus sebelum fajar harus ada niat. Ya, entah dengan hati atau dengan sahur, atau kalau masih ragu telepon niat, ya silahkan. Ya, jadi seperti itu terkait dengan masalah niat puasa. Wallahu ta'alam, dan insya Allah nanti kita lanjut di lain hari, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.